kembali boleh berkumpul di hadirat Tuhan, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Kita akan mulai untuk ibadah minggu pada Paskah kita pada pagi hari. Kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bersyukur Bapa. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita akan sama-sama menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dikemuliakan lagi nama Tuhan, kita tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan.
kita bersama-sama mengadakan ibadah perayaan Hari Raya Paskah. Mari kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat 22 dan 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Puji Tuhan. Hari-hari ini banyak orang dihinggapi ketakutan karena wabah virus corona yang mirip dengan malaikat pencabut nyawa. Mari kita melihat bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel dari tulah ke-10, yaitu roh kematian. Apa yang terjadi? Yaitu semua anak sulung Mesir mati karena malaikat maut lewat di pintu rumah mereka. Tetapi bagaimana dengan orang Israel yang pada waktu itu masih tinggal di Mesir? Mereka semua selamat karena tidak ada yang mati, karena Tuhan melindungi, menjauhi tulah kematian dari bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa bagian umat Tuhan? Bagian Tuhan adalah melindungi, menjauhkan dari segala malabahaya dan roh pencabut nyawa. Dan bagian daripada umat Israel pada waktu itu, yaitu mereka membubuhkan darah anak domba di pintu rumah. Dan mereka harus tinggal di rumah. Ketika umat Tuhan, kita berdoa, Bapa kami minta menutup bungkus kami sekeluarga dengan darah Yesus. Itu berarti kuasa kegelapan, virus penyakit, bahaya, dan roh kematian tidak dapat menembus benteng pertahanan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ada kuasa darah Yesus yang melindungi. Ya, kuasa darah Yesus lebih dahsyat dari darah hewan yang disapukan di ambang pintu bangsa Israel. Namun ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ingat saudaraku, ada bagian Allah, ada bagian kita. Menghadapi ketakutan akan bencana wabah virus corona, ada bagian kita, yaitu kita harus menjaga physical distancing atau social distancing. Janganlah kita mencobai Tuhan, karena firman Tuhan juga mengajarkan di dalam Amsal pasal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita bersyukur pada minggu hari ini kita boleh mengadakan ibadah online. Ibadah online ini bukan berarti kita kurang iman, tetapi kita bersikap bijak untuk mengikuti aturan standar kesehatan, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tetapi saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ataupun ketakutan ini, kita sebagai umat-umat Tuhan jangan terus membicarakan ancaman virus corona yang dapat menimbulkan ketakutan bagi banyak orang, tetapi terus bicarakan kuasa kebangkitan Yesus dan firman-Nya. Deklarasikan kuasa darah Yesus, anak domba Paskah, lebih besar dari sakit penyakit dan roh ketakutan. Oleh sebab itu pada perayaan Paskah tahun ini, mari kita semua percaya bahwa oleh kuasa darah anak domba lebih besar dan dapat mengatasi segala ketakutan, bahkan roh kematian, karena darah anak domba yang telah tersalib di Kalvari. Puji Tuhan, selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan
di mana Yesus pada waktu itu dia mengumpulkan murid-muridnya, mengadakan suatu perjamuan yang mana disebut dengan perjamuan. Perjamuan kudus ini adalah persekutuan bersama dengan tubuh Kristus, yaitu berarti kita memberitakan kematian Kristus dan kita menjadi alat Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat roti di atas tangan kita. Dengarkan kami membacakan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dan percaya dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita dengan iman dan ucapan syukur kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Sorga, kami mengucap syukur buat minggu pagi hari ini bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Kami boleh mengadakan ibadah perayaan Paskah. Kami juga boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami juga boleh memberitakan kematian Kristus kemanapun kami berada. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, pemeliharaan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai memimpin kita semuanya, mulai dari minggu pagi hari ini besok dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.